utiyalahu syafa'ah. Allah akan memberikan kepada kita syafaatnya. Allah akan memberikan syafaat. Yang mana namanya syafaat? Kalau kita umat Islam itu kan terutama dari kalangan ahlus sunnah ya kan percaya ada yang disebut kayak syafaat. Yang mana itu syafaat itu? Orang ini amal baik dan buruknya ini seimbang, si tanah irup. Kalau dia satu sama beratnya, maka tentu tergantung kepada Allah apakah surga atau neraka kan? Surga atau neraka. Tapi karena orang ini rajin berjamaah, sudahlah. Sudah, masukkan saja ke surga. Itu namanya syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla salatal jamaah wa jalasa fi alaqatil ilm wa sami'a kalam Allah wa amila bih ata'allahu sittata asya' rizqul halal utiya kitabahu biyaminihi ila akhir hadis. Hadirin jamaah duhur yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin melanjutkan ceramah saya pada pekan yang lalu. Kalau saya tidak keliru hari Senin Pak Haji ya, hari Senin. Sekarang hari Rabu, berarti 9 hari yang lalu. Yang menjelaskan bahwa siapa yang melaksanakan sholat jamaah, man shalla salatal jamaah wa jalasa fi alaqatil ilm, kemudian duduk sebentar untuk menuntut ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tentu di dalam menuntut ilmu itu wasami'a kalam Allah, kita juga banyak mega yang kelinga ada nafsu Allah Ta'ala, yang kalinge hadisna nabi ta, yang kalinge fangajana atau panditata wa amilabi, bahkan kita berusaha mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan seperti yang saya pernah sebutkan 6 hal yang dijanjikan oleh Allah. Saya sudah jelaskan 2. Yang pertama, Allah akan senantiasa mengarahkan kita mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu tentu jauh lebih berharga dibanding rezeki yang begitu banyak tapi dia halal. Karena seperti yang kita fahami bersama, dari sekian banyak pertanyaan malaikat nanti di dalam kubur, satu diantaranya itu adalah persoalan harta. Pertanyaannya justru tidak seperti pertanyaan yang lain hanya satu. Kalau terkait dengan harta pertanyaannya 2. Min aina iktasaba fegi agak fegi boleh apungenero ramparamu, dari mana kamu dapatkan itu? Wa fi ma anfaka,
harta yang kamu miliki itu kau nafkahkan kemana? Sehingga memang semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat yang akan bertanya kepada kita. Dan itu tentu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi kita berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, saya juga sudah jelaskan bahwa Allah akan memberikan surat amal kita, catatan amal perbuatan kita di dunia dengan tangan kanan kita. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah terus melanjutkan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, menuntut ilmu. Itu juga kata Rasulullah SAW, wa yansyuru ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nanti ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Betona aga nareko nafatoko kifon Allah Ta'ala polerilalenda ko buru tak matu pada saat yaumul ba'thi namanya, hari kebangkitan manusia. Ketika dunia ini kiamat, adakah namanya yaumul ba'thi, di mana manusia dibangkitkan semua dari kuburnya. Mereka itu dibangkitkan bersama dengan tergantung amal baiknya di dunia. Apakah amalnya bersama dengan amal perbuatan para nabi, para rasul? Apakah amal perbuatannya itu sama dengan para koruptor, bersamaan dengan para penjahat dan seterusnya? Ya boleh komeni bawa apa amalat tari lalennya lino. Kalau amal kita sama dengan amalan orang-orang terbaik, maka kita akan dibangkitkan dari kubur kita bersama dengan orang-orang yang baik. Bahkan yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan dibangkitkan bersama dengan para nabi. Wa yansyuru ma'an nabiyyin was-siddiqin, para orang siddiq, para orang baik. Toma kesimana yera si bawa. Na bangkit kaki Allah Ta'ala porilalna kubruta, kita bersama dengan mereka. Tapi kalau kemudian di dunia ini amalan kita sangat kurang, kita senantiasa hanya bersama dengan orang-orang pendurhaka, tomadosa mi bawa tiera si bawa ko lebo nalino dega apala makasingi figao, maka itu juga kita akan dibangkitkan dengan bersama dengan mereka. Dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah SAW itu memberikan gambaran bagaimana bentuk manusia itu ketika dibangkitkan dari kuburnya. Mada rupa-rupanya tergantung perbuatan kita di dunia. Ada satu kelompok manusia ya, ketika dia dibangkitkan dari kuburnya besar sekali perutnya, molopulade rubabuana roh. Dinamakan kan kita kalau di dunia ini ada orang yang besar perutnya nuli mojoka. Ya kan? Besarnya perutnya itu, tapi tetap bisa jalan. Tapi nanti di akhirat ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya, kita tidak bisa bayangkan itu begitu besar perutnya, walaupun ada babuana. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu walaupun ada babuana? Rasulullah kemudian mengatakan, otunatori lalunalino anu haram bawa tinanre. Makanya kemudian perutnya itu begitu besar. Ya. Ada juga orang yang dibangkitkan dari kuburnya nanti, dia nama kesitatona, dia miring kalau jalan. Ya, jadi ada kelompok-kelompok seperti ini, tentu bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada orang begini kan. Dia miring kalau jalan. Nabi kemudian menjelaskan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tidak adil dalam hidupnya di dunia. Yang tidak adil itu bukan hanya laki-laki yang berpoligami ya, bukan hanya itu, tetapi semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang sebenarnya itu tidak adil.
Namanya guru tidak adil terhadap murid-muridnya, orang tua tidak adil terhadap anak-anaknya. Itu semua dibangkitkan dalam keadaan miring, jalannya miring. Bahkan ada orang yang dibangkitkan itu dalam keadaan terbalik, munriyawu ulunna. Ya. Jadi kita akan saksikan semua itu. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa nanti berjalan dengan kepalanya? Nabi kemudian mengatakan, kembali bertanya kepada Aisyah, siapa yang menjalankan kalian itu dengan kakinya? Aisyah mengatakan, ya tentu Allah. Jadi kalau Allah yang bisa menjalankan kita dengan kaki kita, maka tidak ada susahnya bagi Allah menjalankan makhluknya itu dengan kepalanya. Jadi kaki melesilari na ulai, Pak. Tidak ada kakinya itu ular, tapi ular itu kencang sekali jalannya. Larinya itu kencang sekali. Tidak ada kakinya. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Nah, kita yang alhamdulillah nareki petunjuk Allah Ta'ala simata ma'biri jama', datang berjamaah ke masjid. Begitu banyak manfaat yang kita akan terima. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, di samping tentu setiap langkah kita itu diberikan pahala. Setiap langkah kita itu dia hapuskan dosa kita. Setiap langkah kita itu ditinggikan derajat kita. Jadi kita saja bayangkan, makanya ada di antara sahabat pada masa Rasulullah SAW itu menginginkan rumahnya jauh dari masjid. Ya, jauh dari masjid. Kenapa? Karena semakin banyak langkahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat seperti yang disampaikan oleh Abu Ayyub, ya ada seorang sahabat itu dia cobele bolana boleh masih ke Madinah. Tapi dia kadang kacau riolo jo kemas sempajang semua waktu. Karena memang teorinya begitu, semakin pada macawe boleh ke masjid pada marimundi ki biasa letuk ke masjid. Biasa begitu Pak ya. Macawe muah kamu piten apa kilo lupa. Ya. Sahabat ini luar biasa jauhnya, mabila bola dia melewati lembah, melewati gunung, tapi dia kadang kecoyo leletuk ke masjid. Bahkan tidak pernah dia salat berjamaah itu kecuali mengikuti Rasulullah SAW takbiratul ihram pertama. Kan itu masjid. Kalau kita semua kan banyak, mungkin 1-2 minggu bisa bertahan, tapi kalau sudah lebih dari itu, aduh, sudah agak berat. Ya sahabat ini, kebetulan sahabat ini kan sahabat yang tidak terlalu mapan hidupnya. Ya, makanya Abu Ayyub mengatakan, magi ko mubalik sisa erwaram paramu. Napa meliko himar mufakir rumah kinyarang yor himar mur. Ya, himar itu adalah kendaraan yang paling murah pada saat itu. Tentu lebih mahal kuda, lebih mahal onta. Ada himar. Gimana? Dia mengatakan, oh saya tidak mau, karena saya menginginkan semua langkah saya itu punya bekas pahala. Ya, apa itu bekas pahalanya? Pokoknya setiap saya melangkah saya dapatkan pahala, setiap saya melangkah saya dapatkan pengguguran dosa, setiap saya melangkah saya ditinggikan derajat saya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajat. Bayangkan kumabili bolata kan? Sahabat Abu Ayyub ini sepertinya tidak percaya kepada ini. Wah, saya tidak pernah dengar itu dari Rasulullah. Maka kemudian dia bawalah kepada Nabi. Nabi kemudian mengatakan, Anda dapatkan semua seperti yang kamu katakan. Hadis ini hadis sahih ya, itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Di antaranya ya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Itu yang ketiga Jadi dia akan dibangkitkan bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para nabi, para rasul. Yang keempat, orang yang rajin salat berjamaah, kemudian duduk menuntut ilmu, kata Nabi, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Ya, yuhasabu hisaba yasira. Dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Ini ada kaitannya dengan apa? Minggu lalu itu saya jelaskan tentang mereka yang diberikan surat amalnya dengan tangan kanannya. Itu terkait memang.
Karena orang yang diberikan surat amalnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Saya memberikan analogi minggu lalu itu bahwa contoh hisab yang mudah itu ketika kita masuk ruang tunggu bandara. Kalau kita mau naik pesawat ya, ada orang yang masuk di bandara iparista manang ibuka mana sini wajuna. Ya, bukan hanya ya sampai bahkan cincin itu yang bisa bunyi keluarkan semua itu, jam tangan kita, ikat pinggang kita, topi kita, jaket kita keluarkan semua, copot semua itu baru kemudian bisa masuk. Ya, tapi ada kan orang yang begitu mudah dia gak iparisa. Ada sahabat saya dulu, sahabat keluarga saya, ketika dia bertugas di salah satu tempat, dia selalu bawakan saya Pak. 2 kali saya ingat dia bawakan saya buru nuri. Kalau buru nuri masuk lilin atau buru nuri itu ratusan ribu lah harganya. Itu dari wilayah timur Indonesia. 2 kali itu dia bawakan ke saya. Saya bagaimana caranya bisa lolos ya? Saya kan tidak diperiksa karena dia pejabat Pak. Jadi begitulah nanti juga di akhirat ada orang yang memang spesial sekali. Tidak ada pemeriksaan ini yang disebut dengan yuhasabu hisaban yasira. Ya kita semua insya Allah itu kita akan dapatkan itu. Oh ini enggak Pak siapa? Oh mati dulu juga mas sempajako mesti panampu ya. Jangan mana langsung mani bawang. Kenapa? Karena memang dia orang yang sudah sangat bersih. Bayangkan Pak kalau setiap langkah kita itu dihapuskan dosa-dosa kita. Sekalipun oleh para ulama mengatakan yang dihapus itu adalah dosa kecil. Tapi kok kalau sudah habis dosa-dosa kecil kita, tinggal dosa besar, maka dosa besar itu juga akan terkikis sedikit demi sedikit. Pak tidak mungkin itu dosa lopo itu gak seso. Ya kan? Ya mak biasa dosa malopo adalah dosa besar itu adalah ketika kita mengerjakan yang disebut dengan asabul mubiqat, dosa yang paling besar itu. Ya kan? Dosa yang sangat besar itu ashabul mubiqat. Nabi menyebutkan itu 7 dosa yang sangat merusak: mencuri, merampok, berzina, jadi saksi palsu. Nah, itu semua dosa yang sangat besar. Berdosa kepada orang tua itu dosa besar. Tapi itu bisa dikikis dengan apa? Dengan langkah-langkah kita pergi ke masjid. Sekalipun oleh para ulama mengajari kita, Nabi juga mengajarkan kepada kita dosa besar itu memang menghapusnya dengan cara bertaubat kan. Cara bertaubat. Kalau kita bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni itu. Jadi ini Allah akan menghisap kita dengan hisap yang sangat mudah. Tidak perlu diperiksa semua. Ini siapa nih? Kan nanti ada orang itu jelimet sekali Allah itu, mendetail sekali, mulai dari A, B sampai Z itu diperiksa semua. Tiga boleh ya. Dari mana ini? Kenapa ini? Siapa? Dan seterusnya ditanyakan semua. Ada orang siapa ini? Oh Pak ini ya, Pak Haji ini. Oh ini dulu di Makassar ini. Oh ya Pak Haji ini. Oh, sudah lewat saja, tidak perlu diperiksa. Tapi pada saat itu kan bukan berdasarkan jabatan Pak, bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan status sosial, tapi berdasarkan amal ibadah kita. Berdasarkan amal ibadah. Kalau banyak sekali amal ibadah kita sudah lewat saja, tidak perlu diperiksa. Dan yang kelima, ini yang kelima, kalau kita sudah lewat itu semua, kata Rasulullah SAW, yang kelima dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yamurru ala sirat kal barqil khatif. Dia akan melewati yang disebut dengan sirat. Apa ya? Sirat itu biasa ada apa itu? Titian ya, aleteng. Titian itu kal barqil khatif, seperti kilat menyambar saja. Karena ada orangnya itu yang digambarkan ya dalam hadis itu, napi puja rumah teruni buang. Kalau jatuh langsung masuk dalam neraka kan? Ada orang yang begitu. Ada orang mungkin setengah mati, dia meniti di atas sirat itu, di tengah-tengah atau sudah mau hampir finish, jatuh dia. Kalau jatuh ya langsung tempatnya. Karena dibawakan neraka kan? Itu namanya apa? Tapi ada orang yang ketika dia meniti itu tidak kelihatan, begitu cepatnya. Cak, letu nih capana. Hal-hal seperti ini hadirin yang tentu harus kita yakini. Ya, sekalipun mungkin bagaimana caranya itu orang enggak, akal kita belum sampai ke situ.
Tapi itu akan terjadi nanti di akhirat. Yang disebut dengan yamurru ala sirat kal barqil khatif. Dia akan melewati itu seperti kilat menyambar saja. Cepat sekali. Dan yang terakhir hadirin, janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita itu adalah utiyalahu syafa'ah. Allah akan memberikan kepada kita syafaatnya. Allah akan memberikan syafaat. Yang mana namanya syafaat? Kalau kita umat Islam itu kan terutama dari kalangan Ahlus Sunnah ya kan percaya ada yang disebut rekayasa syafaat. Yang mana itu syafaat itu? Orang ini amal baik dan buruknya ini seimbang, si tanah irob. Kalau dia satu sama beratnya, maka tentu tergantung kepada Allah apakah surga atau neraka kan? Surga atau neraka. Tapi karena orang ini rajin berjamaah, sudahlah. Sudah, masukkan saja ke surga. Itu namanya syafaat. Atau mungkin memang lebih berat timbangan timbangan dosanya daripada amal baiknya. Mata anak dosanya tapi cedek menibawang. Hampir sama-sama tapi lebih berat. Karena amal Quran itu fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu dalam Al-Qur'an kan? Umat anak ya amal dia cetak ya, dia akan diberikan kehidupan yang diridhai, tentu surga. Umat anak amal dosa-dosa tak tentu fa ummuhu hawiyah, ya neraka hawiyah tempatnya, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada kesian orang yang hampir sama tetapi lebih berat dosanya. Disitulah fungsi syafaat namanya. Situlah fungsi syafaat. Ini orang apalagi kita semua di sini. Kan antara manusia bisa memberi syafaat. Ya Allah, tisi bawa kak kasih komisi maberi jama. Apakah saya bisa mintakan? Bisa. Jadi syafaat antara sesama itu nanti akan berlaku. Jadi kalau seperti itu ya menunggu syafaat dari sesama kita, menunggu syafaat dari amal ibadah kita. Satu di antara syafaat itu kan puasa. Kan dalam hadis itu dikatakan Al-Quran wassiyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bacaan Quran kita dan puasa kita itu akan memintakan syafaat itu nanti di akhirat itu. Yaqulul Quran, bacaan Quran kita mengatakan na yurabbi puang. Ini mana'atuhu an-naum fil lail. Orang inti saya cegah, saya tidak suka atau saya tidak suruh dia tidur kalau malam hari. Kenapa? Karena dia banyak membaca ayat Al-Quran pada bulan Ramadan. Dia banyak salat tahajud, baca ayat Al-Quran. Maka ya Allah, saya mohon kepadamu, berikanlah syafaat kepada orang ini. Ini amal ibadah kita, amal baik kita. Puasa juga nanti akan memintakan syafaat. Wa yaqulu siyam ayyurabbini manatuhu. Saya orang ini mencegah dia. Mencegah apa? Mencegah makan, mencegah minum, mencegah macam-macam pada siang hari. Padahal ya kode kami tak kan ada diki mandre kan? Siapa yang mau melarang kita? Tamaki bawa kamar ige soman rekorona apa mesu saliau ya jale malufu. Tak bisa dimampu dan seterusnya kan bisa saja. Siapa yang tahu? Tapi kita tidak lakukan itu, makanya kemudian dia memberikan syafaat kepada kita. Jadi amal baik kita. Tapi syafaat yang besar itu tentu sumbernya dari Rasulullah. Rasulullah kemudian ini hamba saya. Dia percaya kepada saya, beriman kepada saya. Sekalipun dia tidak pernah ketemu dengan saya. Banyak melakukan amal-amal baik. Karena disitulah fungsi ini, fungsi syafaat. Dia masuk lagi dalam surga, tapi kemudian surganya kasih Maria Walade surugana. Dia rendah sekali. Nah, itu dengan syafaat itu. Syafaat bisa ditingkatkan. Karena surga kan juga itu ya ada kelas ekonomi, ada kelas VVIP Pak. Ya kan? Ada kelasnya bertingkat-tingkat. Tidak mungkin sama lah. Surganya orang yang pahalanya sedikit dengan pahalanya banyak, itu beda. Ya, termasuk ya orang yang menyumbang 1 juta dengan orang yang menyumbang 100 juta, bedalah pahalanya. Ya, semakin banyak amal ibadah kita semakin banyak, semakin tinggi derajat kita.
Nah, inilah 6 hal ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertahankan ini, karena yang namanya salat berjamaah itu, Pak, yang paling sulit itu sebenarnya bukan datangnya berjamaah. Ya rokamina marisa istiqamah. Istiqamah itu yang paling susah itu. Makanya seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajari saya sesuatu yang kalau kamu ajarkan kepada saya tidak akan pernah bertanya lagi." Nabi mengatakan, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Bilang, saya ngomong saja, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian kamu istiqamah. Sama dengan ini, saya beriman kepada Allah, saya kemudian istiqamah melaksanakan seluruh perintah Allah. Ya, seluruh perintah. Di antara perintah Allah, perintah Rasulullah adalah salat berjamaah. Ya, salat berjamaah itu adalah hal yang tentu sangat baik, pahalanya berlipat-lipat kali. Ya. Kita sudah di kilo 27, ya Thomas sempat aku bola anak napi mapa mula, nah baru dia di kilo 1. Kita sudah 2 kali kilo 54, dia baru kilo 2. Jauh sekali selisihnya, jauh sekali. Maka sangat rugilah orang kemudian ketika mereka tidak datang melaksanakan sholat jamaah di mana saja. Dan mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya sakit, tidak bisa lagi datang berjamaah, tetapi sebelumnya itu saya paling rajin berjamaah. Nabi menyebutkan orang yang seperti ini tetap dia nulajo ke masjid karena uzur nih, macuani kasih dia nulajo ke masjid, sudah dia tetap diberikan pahala berjamaah sekalipun dia tidak berjamaah. Tapi kata sisa-sisa bawa ke celle ku masjid, urasi sesodesi gaga pege sibuk Makin sibuk megalada pengelina umpamana. Dia sini joka, dia ni reke bangsa itu. Yang dihitung adalah mereka yang konsisten, istiqamah itu dalam beribadah. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu-ibu, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya nih, ada manfaat. Dan saya senang ya karena saya diundang lagi. Sekalipun tadi saya di sini ditelepon sama rektor saya, di mana? Dan saya ada acara saya di luar. Memang ini acara ya, dan sesudah ini ada kegiatan saya yang lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apa ada yang mau bertanya atau tidak, saya tidak tahu. Oh ya, ada satu saja karena ada pertemuan Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Ini sesudah ini di hotel. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi dikatakan bahwa masuk surga sesuai dengan amal ibadahnya. Jadi saya mau ambil contoh satu dulu. Kita lihat tokoh kita ini seperti B.J. Habibie. Ini orang yang paling harum namanya di Indonesia. Terus amal ibadahnya banyak. Nah, tetapi kita juga melihat barang-barang antiknya Pak Habibie yang masih tersisa. Nah, kalau saya bandingkan dengan hadis yang pernah diucapkan oleh Aisyah tentang Abdurrahman siapa? Yang kaya ini siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Katanya Rasulullah pernah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf itu 10 sahabatku yang masuk surga, tapi nalena nasa kalau masuk surga. Jadi apakah seperti ini B.J. Habibie ini? Apakah ini persoalan ini tidak dihisap atau dihisap? Kenapa bisa terlambat? Apakah ini persoalan dihisap sehingga bisa terlambat? Tolong bisa dijelaskan ini. Iya, dalam sebuah hadis itu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin. Sebenarnya bukan hanya 10, banyak sebenarnya. Tapi dalam sebuah hadis itu memang langsung menyebutkan 10 orang. Kuidi dia pakai tepos tak? Belum ada itu. Tapi kan ada janji Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Nabi SAW, yang paling hebat itu adalah yang tidak ketemu dengan saya tapi beriman kepada saya. Jadi sebenarnya ada juga nama kita di situ, karena dalam hadis yang lain itu ada sekitar 70.000 umat saya yang akan masuk surga itu tanpa hisab. Tapi kalau 70.000 itu cedelada nih. Nabi Galada tahu banyak sekali orang beriman kan? Kalau umat Rasulullah sekarang ini, umat Islam di dunia hari ini itu sudah lebih 1 miliar, sudah 1,4 miliar penduduk muslim di dunia. Jadi ke itu plus Abu Makura lada ya roh.
Kurang ada. Ya, ada 10 sahabat Nabi. Memang ya semua sahabat yang tentu dijamin masuk surga, bukan berarti bahwa dia akan dia tidak akan dihisap. Ya, dihisap. Ada yang dihisap karena semua orang dihisap. Ada yang hisapnya mudah, ada yang tidak mudah. Ya seperti Abdurrahman bin Auf itu karena begitu banyak hartanya. Sebenarnya itu kan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua bahwa ya kok ke warang parang ipa pole harus dipertanggungjawabkan itu. Dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya. Dari mana sumbernya? Kalau jelas sumbernya dari mana, semua dari yang halal, tidak ada masalah. Biar lama diperiksa. Saya sering mengatakan begini ya, hadirin jamaah duhur. Orang yang memiliki harta yang banyak, ibadahnya luar biasa, hartanya banyak, harta semua halal, dia bisa, kemudian dia banyak bersedekah, berinfak, zakatnya tidak ada, semuanya dilakukan. Memang dia lama masuk surganya. Oh, lama sekali prosesnya. Pasti lama itu karena pertanyaannya banyak sekali. Kalau ada orang yang bawa ke sini pakai itu saya yang dipakai itu gampang sekali. Itu saja yang dimakan itu yang dia miliki itu gampang kan. Jangan kita, pokoknya semua yang pernah kita miliki itu ditanya oleh Allah. Sekalipun itu hanya sebiji kurma saja, dari mana ini? Coba kita pernah dengar itu. Nabi SAW ketika dia berjalan, kemudian ada kurma di situ, cucunya ingin mengambil itu, kok jangan. Itu bukan hak dari keluarga Muhammad, itu tidak berhak. Jangan sampai katanya ini adalah apa? Ini adalah zakat. Kan Nabi, keluarga Nabi kan tidak boleh menerima zakat. Dan sampai ini zakat, jangan. Artinya apa? Dia sangat hati-hati. Nah, kalau kita sudah sangat hati-hati dan kemudian yakin semua yang kita miliki itu adalah halal, bisa kita pertahankan di hadapan Allah, insya Allah tidak ada masalah di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah. Tidak ada masalah, tetapi itu kan lama prosesnya, lama tamitair proses, tidak akan. Tapi ketika dia masuk dalam surga, tentu dia menempati posisi ini keadilan Allah ya, menempati posisi surga yang tinggi, bukan tidak adil itu Tuhan. Kok pada adil itu pada itu kasih si batu sugi, nah pada amal ibadahnya sama kemudian, tapi dia tidak bisa bersedekah, dia tidak bisa berinfak gitu. Ya, tentu lebih banyak pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ketika ada sahabat-sahabat Ahlus Suffah namanya datang mengadu kepada Nabi Allah, ya Rasulullah, dia matayu le kalir tu sugiye. Mas sempaja ki mas sempajatui. Ya kan? Apa ya mau puasa ki mau puasa tuh. Tapi giliran berzakat, berinfak, memerdekakan hamba kita tidak bisa. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Sini. Pak Guru kona, Pak Guru ko, agak ya suruh, logo Pak Guru ko mau pigo iya, insya Allah. Jangankan menyamai, bisa anda lewati itu orang-orang kaya itu. Apa ya Rasul? Kau pura mas sempanya atas sebi kona, baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, masing-masing 33 kali. Wih, pokoknya, namun dia akan sempanya mata sebi itu suara, karena dia mau melewati itu. Orang-orang kaya ini lihat semua, agak bila tidak baca ya pura mas sempanya, agak mau baca. Oh, nah Pak Guru kita mau lihat kan sahabat itu tidak mau menyembunyikan sesuatu ya. Air itu sugi nak baca mana tuh? Oh, nak baca mana? Wah, subhanallah, mas sumba tuh masih dekat tuh, mas sekat tuh berinfak juga. Datang lagi ya Rasul. Wah, nak baca ya Pak Guru iki. Apa kata Nabi? Dalam hadis itu dikatakan haza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan keutamaan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Artinya apa? Kalau mereka bersedekah, berinfak, berzakat, dia mau mulai jauh. Tapi kan susah Pak orang begini kan. Mereka tuh sugi liwat sekek nah. Weh, sekek gelang. Iya, tapi kalau dia banyak berinfak, bersedekah, ya tidak bisa kita kalahkan mereka Pak. Nggak bisa itu. Ya, sekalipun tentu bertanggungjawab semua harta yang dimiliki itu pasti bertanggungjawab. Sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf ini kan satu di antara sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kan banyak itu, ada yang disebutkan langsung 10, ada yang disebutkan satu-satu. Ya, umpamanya sahabat yang suka sekali memaafkan kesalahannya orang. Ya, sebelum tidur melodang efuang,
kok ketong ada orang yang bersalah kepada saya hari ini, saya mohon kepadamu maafkan. Saya maafkan mereka. Ya. Saya maafkan mereka. Ternyata Nabi mendengarkan itu bunyi telapak kakinya di surga. Apa kelebihan orang itu? Senang sekali memaafkan orang lain. Nyapu idi. Orang bugis makas, kopi akhirat atau siruntuk. Memangnya siapa kamu akhirat? Tidak ada orang yang berani di akhirat, Pak. Nabi saja, para rasul saja, tidak ada yang berani itu. Kita ini berapa ji pahala, berapa ji amal ibadah kita mau mau ketemu nanti di akhirat kita ketemu. Ini namanya kita terlalu sombong sih sebenarnya kalau kita bersikap seperti itu. Saya kira cukup hadirin jamaah Dhuhur, mudah-mudahan ini ada manfaatnya semua. Adanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badius samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.